Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghentikan sementara kerjasama militer dan pertahanan dengan Australia lantaran ada beberapa hal teknis yang akan disempurnakan kembali dalam perjanjian kerjasama mereka. Namun diduga penghentian kerjasama tersebut karena Australia menghina Pancasila. Kerjasama militer yang dihentikan sementara yaitu pertukaran informasi dan pertukaran intelijen di antara dua negara. Latihan militer bersama antara TNI dan Angkatan Bersenjata Australia, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta kerjasama dalam menangani masalah penyelundupan manusia. Menurut Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Maijen Wuryanto, penghentian kerjasama ini bersifat sementara karena ada masalah teknis yang harus diperbaiki. Namun isu yang berkembang justru berbeda. Penghentian kerjasama ini diduga karena ada pendiskreditan Pancasila yang dilakukan Australia. Namun Maijen TNI Wuryanto membantah keras dugaan tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Petang. Pagi ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memanggil seluruh Menteri Kabinet Kerja ke Istana Bogor, Jawa Barat. Memanggil seluruh menteri dalam rangka rapat Kabinet Paripurna yang pertama kali berlangsung di tahun 2017 ini. Dalam rapat Kabinet Paripurna pertama di tahun yang baru ini di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo membahas sejumlah program dan kegiatan tahun ini. Presiden Jokowi menyoroti pemerataan di bidang ekonomi, redistribusi aset, dan legalisasi tanah. Program pemodalan untuk rakyat, pelatihan keterampilan, dan vokasional juga dibahas Presiden di hadapan seluruh menterinya. Dan tahun ini Presiden juga ingin seluruh anak yatim di Indonesia mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Tenaga kerja asing asal Tiongkok membanjiri Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Aktivitas mereka di daerah tersebut terekam video ponsel warga setempat. Inilah video amatir yang direkam warga aktivitas tenaga kerja asing asal Tiongkok di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sejumlah tenaga kerja asing terlihat sedang bersantai dan makan di sebuah warung makan di daerah Morosi. Tenaga kerja asing ini diketahui merupakan pekerja di perusahaan pembangunan smelter PT Virtu Dragon Nikel Industri, perusahaan asal Cina. Ramainya serbuan tenaga kerja asing ini juga membuat sejumlah warung makan di daerah Morosi justru mengubah menu makan mereka dengan menggunakan bahasa Cina. Cumi. Oh, cumi, iya. Cumi itu. Dari mana? Tak hanya di warung makan, sejumlah tenaga asing ini asal Tiongkok bahkan juga terlihat di sebuah pasar di Morosi. Mereka akrab dan membaur bersama warga setempat.
Sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak terkait soal status tenaga kerja asing asal Tiongkok di perusahaan Virtu Dragon Nickel Industry di Desa Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, mulai 6 Januari mendatang atau Jumat lusa, biaya pengurusan BPKB dan STNK naik 2 hingga 3 kali lipat dari tarif lama. Pemerintah menegaskan kenaikan tarif tersebut untuk meningkatkan pendapatan negara, bukan pajak. 6 Januari atau Jumat mendatang dipastikan para pemilik kendaraan bermotor dan mobil akan merogoh kocek yang lebih dalam lagi karena pemerintah menaikkan tarif pengurusan STNK dan BPKB. Kenaikan tersebut tidak tanggung-tanggung 2 hingga 3 kali lipat dari tarif yang lama. Kenaikan ini didasari peraturan nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Sosialisasi kenaikan tarif ini terus dilakukan Polri agar masyarakat tidak resah ketika peraturan akan diterapkan lusa mendatang. Pemerintah merasa perlu menaikkan tarif karena sejak tahun 2010 tarif BPKB dan STNK tidak pernah naik. Memang tentunya seperti kita ketahui PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak, artinya bahwa memang di setiap kementerian dan lembaga itu untuk penyelenggaraan sistem kenegaraan ada beberapa yang mengelola dana-dana yang digunakan untuk pembangunan negara, diantaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korlantas tentunya dengan jajaran Direktorat Lalu Lintas yang ada di seluruh polda-polda yang tersebar di seluruh Indonesia. Mendapatkan tugas dari negara untuk mengkolek atau mengumpulkan pendapatan negara. Kenaikan tarif STNK dan BPKB 2 hingga 3 kali lipat dari tarif lama. Berikut daftar tarif baru STNK dan BPKB yang akan diberlakukan 6 Januari nanti. Ini adalah tarif baru pengurusan STNK dan BPKB. Jika dihitung, maka kenaikannya bisa mencapai 3 kali lipat. Seperti pengurusan STNK baru kendaraan roda 4 dari Rp50.000 menjadi Rp200.000. Pemerintah juga mengenakan tarif untuk pengesahan STNK per 1 tahun sebesar Rp50.000. Sebelumnya tarif ini tidak ada. Ya pemirsa, 5 jenazah kembali teridentifikasi dan telah dipulangkan kepada pihak keluarga sehingga total sudah terdapat 15 jenazah korban terbakarnya kapal motor Zahro Express yang bisa dikenali. Dan berikut keterangan pers langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami masih punya kendala untuk berhubungan langsung dengan RS Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mengikuti jumpa pers terbakarnya
kapal motor Zahro Express, di mana 15 penumpang telah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan demikian, masih tersisa 7 jenazah lagi yang belum dapat diidentifikasi. Dan pemirsa, petugas keamanan proyek apartemen Grand Kemala Lagun yang roboh terlihat adu mulut dengan rombongan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syahiku. Informasinya saat lagi di News Petang. Jalur tol Cipularang dan jalan arteri Jakarta-Bandung macet parah. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.